Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ahad subuh yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat keimanan. Karena nikmat iman ini ketika hilang, karena nanti juga kita akan bahas soal tazkiyatun nafas. Ketika nikmat iman ini hilang, jamaah sekalian, atau berkurang sedikit pun, itu yang kita biasanya jamaah sholat subuh, itu yang biasanya kita infak subuh, itu juga akan berkurang. Makanya ketika kita sholat 5 waktu, kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama jamaah, tetangga kita, saudara kita seiman, kita melihat saudara kita melangkah dan bergerak terburu-buru untuk pergi ke masjid, itu sudah menambah rasa iman kita. Maka salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, juga saat ini salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan adalah nikmat kesehatan. Jamaah sekalian, ketika kita pergi ke rumah sakit, kita menjenguk saudara kita, tetangga kita di rumah sakit, maka disitulah sebenarnya kita sedang introspeksi, kita sedang mengevaluasi sejauh mana kesehatan kita sudah kita maksimalkan. Ketika kita sehat, apakah kita maksimal dalam ibadah? Ketika kita sehat, apakah kita maksimal dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita? Ketika kita sehat, apakah kita maksimal untuk berinfak? Dan ketika kita sehat, apakah kita sudah rutin sholat 5 waktu dan tepat waktu? Maka disitulah bentuk introspeksi nikmat kesehatan kita. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir adalah nikmat kesempatan. Jamaah sekalian, ketika kita menghadapi dunia pekerjaan, kita berada di kantor, kita berada di sebuah lembaga, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai tugas yang banyak. Apalagi seorang kepala rumah tangga yang punya kewajiban untuk mencari nafkah yang halal, maka disitulah nikmat kesempatan diuji. Bisa jadi tugas kita banyak, bisa jadi urusan kita banyak, sehingga kita lupa tilawah, sehingga kita lupa sholat tepat 5 waktu. Sholatnya sudah jalan Bapak Ibu, cuma tepat waktunya yang kadang itu di nikmat kesempatan ini kita lalaikan. Kadang inginnya masbuk, kadang inginnya iqamah, kadang inginnya rakaat ke-4 kalau sholat duhur. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang nantinya akan berefek atau berkaitan dengan hati kita. Ketika nikmat-nikmat ini kita tidak syukuri, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maka nanti hati kita
iman kita akan pudar. Nanti kita juga bahas ketika iman pudar, kemudian hati mulai ada bercak hitam, kemudian bagaimana jika diteruskan, jika dirutinkan, apakah hati itu akan lama? Maka jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, memberikan umur yang panjang dan barokah, dan senantiasa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala nanti panggil kita semuanya. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini kami izin menggantikan posisi beliau Ustadz Anfaul Ulum yang mungkin nantinya kabarnya akan mengkaji tentang kitab Tazkiyatun Nafs, yaitu bab yang berbicara soal hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah ataupun di akhir bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bilangan pada bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itsna asyara syahran, yaitu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada yang namanya 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan hurum yang kita kenal, masih hafal Bapak Ibu? Mulai bulan apa bulan hurum? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dilarang untuk berperang. Karena ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyampaikan, salah satunya Ibnul Qayyim menyampaikan, nah nanti ada kaitannya nanti dengan hati kita, dengan tazkiyatun nafas. Wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Kata Ibnul Qayyim, annal ma'siyata fiha, sesungguhnya bermaksiat di bulan hurum tersebut, di 4 bulan tersebut, salah satunya kita yang berada di bulan Zulhijjah ini, asyaddu iqaban, hukumannya dilipat gandakan. Jadi kalau kita bermaksiat apapun itu, mulai dari lisan kita, mulai dari pandangan kita, telinga kita, anggota tubuh kita semuanya, ketika kita bermaksiat, bahkan hati kita bermaksiat di bulan-bulan ini, asyaddu iqaban, Allah Subhanahu wa taala memberikan punishment, memberikan hukuman asyaddu, lebih parah, lebih besar, lebih keras. Tapi jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah punishment, Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayangnya juga memberikan reward, juga memberikan penghargaan. Kata Ibnul Qayyim, wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Dan ketika kita memaksimalkan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, maka kata Ibnul Qayyim, aktsaru thawaban, lebih banyak, lebih besar juga, lebih mewah juga thawaban, pahalanya. Maka jamaah sekalian, tinggal kita pilih, apakah kita ingin lebih keras hukumannya atau lebih banyak pahalanya.
Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya setiap huruf bernilai 10 kebaikan. Ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, baginda Rasulullah tidak menyampaikan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca, kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahalanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Hurum ini, maka 10 tadi akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya barang siapa yang mengeluarkan infak fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 70 kali lipat, kemudian sampai 100 kali. Maka ketika kita mengeluarkan di bulan Zulhijjah ini ataupun di bulan Hurum ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan lipat gandakan, akan perbanyak. Maka sebaliknya jamaah sekalian, ketika kita berani sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sendiri jamaah sekalian, sosmed kita, sosial media kita sudah seperti itu. Kabar-kabar korupsi di mana-mana, kabar-kabar pembunuhan di mana-mana, kabar-kabar asusila di mana-mana, maksiat sudah terbuka lebar. Maka bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita sudah menjaganya? Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Kemudian setelah Ibnul Qayyim menyampaikan makna al-hurum di dalam ayat tadi, maka Ibnul Qayyim menyampaikan di kitab Ad-Da' wa Dawa tentang bahaya maksiat. Nah, ini nanti yang akan kita jelaskan, apakah kesinambungan antara maksiat dengan hati kita. Fama yambaghi ayya'lam, termasuk perkara yang seharusnya diketahui, annadzunuba wal ma'asi tadurru, sesungguhnya ataupun bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu pasti menimbulkan madharat, kerugian. Ini rumus yang pertama. Ini harus kita sepakati bersama, bahwasannya dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan berefek, akan berdampak, ataupun akan membawa madharat, akan membawa kerugian. Anna dararaha wala budda anna dararaha fil qalbi, tidak mungkin tidak, dan itu pasti. Kata Ibnul Qayyim, madharatnya bagi hati sebagaimana madharat yang ditimbulkan racun tubuh. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit, kemudian kita periksa ke rumah sakit ataupun periksa ke dokter, ternyata dokter menyampaikan ada racun. Ternyata dokter menyampaikan mungkin waktu istirahatnya 2-3 hari. Tapi jemaah sekalian, ketika racun ini, sakit ini kita tidak obati, hanya kita tanya ke dokter, dok ini sakit, dok ini kira-kira sampai berapa hari, sudah gitu aja tanpa kita minum obat, tanpa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 2 hari ini, 3 hari ini bisa memanjang, semakin lama sampai seminggu, bahkan kita berlama-lama dalam racun ini, dalam sakit ini. Sama jamaah sekalian, ketika kita bermaksiat, kata Ibnul Qayyim, kadhararis samum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha, sama seperti racun di dalam tubuh yang ketika tidak kita obati, racun itu semakin bermacam-macam, sakit itu semakin bermacam-macam dan semakin lama. Kemudian Ibnul Qayyim menyampaikan,
wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababuhu adz-dzunuba wal ma'asi. Kata Ibnul Qayyim, adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh maksiat dan dosa? Itu artinya seluruh ataupun kebanyakan kerugian, kehinaan yang sudah kita alami, itu pasti muaranya, penyebabnya adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika kita bekerja di sebuah lembaga, di sebuah kantor misalnya, ketika kita bermaksiat di hari itu, pernah enggak kita ngerasa di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala persempit rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala susahkan, rumitkan masalah kita. Allah Subhanahu wa taala uji, ataupun Allah Subhanahu wa taala uji dengan kehinaan-kehinaan. Bisa saja suara kita, pendapat kita tidak didengar di hari itu. Maka boleh jadi kehinaan tersebut muaranya ataupun penyebabnya adalah, kata Ibnul Qayyim tadi, adz-dzunuba wal ma'asi. Dosa dan maksiat yang kita lakukan itu di kantor. Bagaimana ketika kita menjalankan ibadah rumah tangga kita? Ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, kok ya ndak nurut? Kita sampaikan ke istri kita, kok ada perselisihan? Jangan-jangan hari ini kita sedang bermaksiat. Jangan-jangan hari ini kita sedang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim memberikan gambaran famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Maka Ibnul Qayyim menyampaikan, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka itu juga akan menjadi rumus jamaah sekalian. Ketika kita bermaksiat, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keadilan. Ketika kita bermaksiat, maka madarat yang datang. Ketika kita taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala juga akan, ataupun kebaikan-kebaikan juga akan yang datang. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kutipan Ibnul Qayyim tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dosa dan maksiat pasti memunculkan kerugian, masalah dan keburukan. Tadi kita sudah bahas bagaimana urusan kita di rumah tangga, urusan kita di kantor, urusan kita bahkan di masjid jamaah sekalian. Bahkan kita dengar sendiri takmir sedang tidak baik-baik saja. Takmir dengan jamaah berselisih. Takmir dengan masyarakat berselisih. Nah, ini apa yang terjadi? Kemudian urusan soal masyarakat, rukun tetangga di RT RW. Pak RT dengan masyarakatnya berselisih, tidak sepaham. Nah, ini apa yang terjadi? Tidak lain dan tidak bukan ada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan hati kita semakin ada corak hitam dan semakin susah diatur, semakin susah disampaikan kebaikan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, dosa dan maksiat akan mengotori hati. Hati yang kotor akan malas ibadah dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu efeknya jemaah sekalian. Ketika kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah potensi syaitan masuk.
dan potensi orang-orang baik menyingkir. Maka bersyukur jamaah sekalian, mungkin ada jamaah tetap sholat subuh Masjid Ar-Rayyan ini harus diistiqomahkan. Karena apa? Satu dengan yang lainnya itu adalah saling menguatkan. Ketika kita lihat fulan, Masya Allah, di soft pertama. Kita lihat fulan, Masya Allah, senantiasa melaksanakan menunaikan infak subuhnya. Maka itulah sebenarnya yang menguatkan, menambah iman kita. Dan ketika iman kita kuat, maka kita akan jauh daripada penyakit hati ini. Kita tidak lagi senang menggibah. Kita tidak senang lagi dengan membicarakan keburukan orang lain. Kita tidak senang lagi pada hal yang mengambil bukan hak miliknya. Kita tidak senang dengan kata-kata yang kotor. Kita senang dengan diskusi. Kita senang dengan musyawarah. Kita tidak keras dengan anak-anak kita. Kita tidak keras dengan istri kita. Ada musyawarah dengan tetangga kita. Hablum minan nas kita semakin baik ketika kita menjalankan hak dan kewajiban hablum minallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dosa dan maksiat memunculkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Sama seperti yang sudah Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran. Jemaah sekalian, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesenangan? Karena ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kesenangan yang berlimpah di hari itu, ketika kita tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan balik ujian tersebut dengan musibah. Maka ketika kita mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berbagi, jangan lupa meningkatkan kualitas ibadah. Karena ketika kita selisih sedikit saja, kemudian syaitan bisa masuk. Maka syaitan bisa menggelincirkan, iblis bisa menggelincirkan kita dari nikmat-nikmat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, Ibnul Qayyim juga menyampaikan, wa qala al-Fudail bin Iyad, bi qadarin ma yazgharu dzunuba indaka ya'dhamu indallah. Fudail bin Iyad menyampaikan, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, maka ya'dhamu indallah, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa biqadrin ma ya'dhamu indaka yasgharu indallah. Sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, maka semakin kecil ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada kutipan Fudail bin Iyad ini di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, yaitu yang pertama adalah ada bentuk istihfaf namanya, meremehkan dosa. Jadi ketika dosa itu kecil, maksudnya dosa-dosa ringan, tapi yang bermasalah jamaah sekalian, dosa ini kita remehkan. Dosa ini kita terus ulang-ulang, maksiat ini terus kita ulang-ulang, bahkan kita rutinkan. Seakan-akan kita menyampaikan, nanti sholat, nanti juga akan diampuni kok. Cuma ini, nanti mungkin istighfar 100 kali diampuni. Cuma ini kok, ndak ada yang negur, ndak ada yang tahu, tapi ada perasaan ganjal di hati. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan
dengan maksiat. Ganjal di hati ini sebenarnya masih ada rasa iman kita, rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak ada ini, Pak. Sudah tidak ada takut, tidak ada ganjal sedikit pun, maka sebenarnya itu adalah hati yang mati, qalbun mayyit. Nah, istighfaf ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang besar. Padahal dosa yang kita lakukan adalah kecil. Kita mengambil bukan hak kita ataupun mengambil hak orang lain. Ini menurut kita sendiri, oh ini hakku kok. Ini harusnya punya aku. Ini harusnya untungku. Dan itu kita laksanakan setiap hari, setiap bulan. Tapi sebenarnya ada hak orang lain yang dinikmati, yang harus dinikmati, yang harus dikeluarkan. Maka meremehkan dosa dan maksiat inilah yang mengakibatkan kata Fudail bin Iyad tadi, ya'dhamu indallah. Dosa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Kemudian sebaliknya namanya al-haibah, yaitu sifat segan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat ihsan kita keluar ketika kita bermaksiat, kita seakan-akan sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bermaksiat langsung sadar dan tidak akan mengulangi lagi setelah kita beristighfar, setelah kita bertaubat. Maka itu yang dinamakan al-haibah. Nah, ini jamaah sekalian, kita yang sudah terbiasa dalam lingkungan yang baik. Contohnya kita dalam lingkungan majelis taklim. Contohnya kita dalam lingkungan kajian subuh seperti ini, kajian-kajian yang diadakan di masjid. Kita berada di lingkungan yang baik. Biasanya ujiannya adalah di al-istighfaf, meremehkan dosa. Aku ini kan sudah lumayan istiqomah salat subuh. Nanti kalau aku ngambil sedikit hak orang lain, ya nanti diampuni kok. Kan besok salat subuh lagi. Aku hari ini tidak infak subuh, aku hari ini sengaja tidak berinfak, sengaja tidak mengeluarkan sedekah, mengentengkan. Nah, itulah yang lama-lama yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi dosa yang besar. Kemudian al-haibah tadi kenapa menurut Allah Subhanahu wa taala ringan? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan maha kasih sayangnya, maha penerima taubatnya, maha memaafkannya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf. Makanya kenapa kata Fudail bin Iyad tadi, yasgharu indallah. Dosa itu menurut Allah Subhanahu wa taala bisa jadi semakin mengecil karena dia berpotensi ingin mendekatkan diri, karena dia berpotensi bertaubat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an tadi di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, coba kita sinkronisasikan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ini salah satu efek bermaksiat, yaitu bisa menutupi hati kita dan semakin lalai. Kalabal rona ini sebagian ulama menyampaikan sampai berkarat. Kalau terjemahan bebasnya menghalangi. Kalabal rona ala qulubihim,
Bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi, menghalangi. Tapi para ulama menyampaikan rona ini adalah karat yang ada di hati kita. Makanu yaksibun, menutupi hati mereka karena atas perilaku maksiat yang sudah dikerjakan. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rutin maksiat, maka hati kita juga semakin hitam, bahkan berkarat. Dan konsekuensinya ketika hati berkarat, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rumusnya adalah hablum minanas, kita pasti akan bermasalah. Karena sumbernya hablum minallah kita bermasalah, pasti Allah Subhanahu wa taala uji di hablum minannas. Kemudian dosa ataupun maksiat menjadi sebab turunnya musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, ujian apapun yang menimpa kalian, maka itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari dosa kalian. Inilah jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan gambaran neraka, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hukuman, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang, maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari dosa kalian. Makanya kenapa tadi Ibnul Qayyim menyampaikan al-istihfaf dan al-haibah. Apakah kita masuk dalam kategori meremehkan dosa dan maksiat, ataukah kita masuk dalam kategori orang yang segan kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang cepat sadar ketika maksiat, ya sudah, kita istighfar, bertaubat, tidak mengulangi lagi. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menggambarkan zat beliau, zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa menghalangi pintu rezeki jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa di sebuah negeri tersebut, pasti kami akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka sebaliknya jamaah sekalian, ketika rumah tangga tersebut, ketika masyarakat tersebut, ketika jamaah di masjid tersebut tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berani bermaksiat, bahkan merutinkan maksiatnya, maka bukan lagi yang Allah Subhanahu wa taala barakatim minas sama'i wal ard, tapi yang sudah kita sampaikan di awal tadi, asyaddu iqaban, hukuman yang akan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada masalah di rumah tangga kita, boleh jadi ada masalah di lembaga kita, di kantor kita, di urusan kita. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan, innar rajula la yahramur rizqa bidzunubi ataupun bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang bisa terhalang dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Makanya tadi jamaah sekalian di awal kita sampaikan gambaran ketika kita, apalagi khususnya kepala rumah tangga, ketika kita mencari nafkah, kok ya dipersulit ya. Ini menurut teman-teman yang lain gampang loh. Ini menurut teman-teman yang lain ini adalah pekerjaan yang mudah. Tapi kok ya hari ini dipersulit ya. Tapi kok ya hari ini diperumit ya. Maka biasanya kita kalau orang beriman
ada iman di hati kita, masih ada iman di hati kita, biasanya kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa apa yang sudah saya lakukan? Sama jamaah sekalian, ketika kita berada di rumah tangga, ada permasalahan, ada perselisihan, baik kesalahan itu dari istri, baik kesalahan itu dari anak, baik kesalahan dari suami, maka yang paling cepat dilakukan adalah semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lanjutkan perselisihan itu, kita lanjutkan kekerasan itu, maka yang hadir jamaah sekalian adalah syaitan. Ketika syaitan hadir, maka bukan air yang keluar, tapi api. Maka jangan kaget jamaah sekalian, kalau kita lihat di sosial media ada kekerasan rumah tangga, bahkan pakai alat senjata tajam. Ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ikut campur. Yang ikut campur adalah syaitan. Watak kerasnya keluar, bengisnya keluar, kejamnya keluar. Itu adalah watak-watak syaitan. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyampaikan juga, wa kama anna taqwallahi majalabatun lirizki. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Fatarakat taqwa majlabatun lil fakir. Kemudian sedangkan lalai dalam takwa justru mendapat ataupun mengundang kefakiran. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan famastajlabu rizqullahi bimithli tarkul ma'asi. Maka rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala bentuk maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin mengundang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada keluarga kita, turun kepada masyarakat kita, turun kepada urusan pekerjaan kita, maka ajaklah anggota-anggota kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berani, semakin kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang turun bukan rezeki. Yang turun adalah kehinaan, yang turun adalah keburukan. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala kita takuti, kemudian kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan, tingkatkan rasa takut, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan banyak kebaikan. Loh, kok urusan hari ini kok orang-orang sepertinya sulit melaksanakan, kok aku cepat. Nah, ini adalah buah daripada istighfar kita, buah daripada sholat taubat kita, buah daripada infak sedekah kita, buah daripada kebaikan-kebaikan kita. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat masyhur dan ini sangat relevan dengan kita semuanya sebagai menuntut ilmu. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Ibnu Qayyim menyampaikan khirmanul ilmu, akan terhalangnya ilmu masuk ke dalam hati kita. Khirmanul ilmu, fa innal ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tutfi'u dzalikan nur. Hirmanul ilmu, terhalangnya ilmu. Fa innal ilmu, sesungguhnya ilmu, nurun, cahaya, yaqdhifuhu Allahu fil qalbi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pancarkan di dalam hati kita. Ini ketika kita sedang taklim, apalagi rutin setiap hari yang sudah ditentukan oleh masjid, kita ikut dalam majlis taklim tersebut, majlis ilmu tersebut. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang pancarkan ilmu itu menyinari hati kita jemaah sekalian. Tapi
Kata Ibnul Qayyim, wal maksiatu tutfi'u dzalikan nur. Apabila setelah dari taklim tersebut kita kembali lagi bermaksiat, kita kembali lagi melaksanakan dosa tersebut, bahkan rutin, kajiannya sepekan sekali, kemudian maksiatnya berkali-kali, dosanya berbanyak-banyak. Nah ini ya jelas hilang cahayanya jelas hilang. Maka benar kata Ibnul Qayyim, wal maksiatu tutfi'u dzalikan nur. Dan maksiat tersebut akan memadamkan cahaya tersebut. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Imam Syafi'i di dalam syairnya Syakautu ila waqi' an su'il hifdi, aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Ini jamaah sekalian, para ulama zaman dahulu ketika menuntut ilmu, dia mengevaluasi, kok lupa ya hafalanku kemarin, kok lupa ya bab yang sudah disampaikan guruku kemarin. Maka bukan gurunya yang disalahkan ternyata. Kemudian gurunya menyampaikan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guruku menasihatiku agar aku tinggalkan maksiat. Wa qala, dan guruku itu berkata, i'lam bi annal ilmu fadlun, sesungguhnya ilmu itu karunia, wa fadlullahi la yu'tahu lil asi. Maka guruku menyampaikan, wa fadlullah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut boleh jadi kebaikan, boleh jadi rezeki, la yu'tahu, boleh jadi ilmu, la yu'tahu lil asi, tidak akan diberikan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kenapa ada orang yang cepat menghafal, ada juga orang yang lama dalam menghafal? Ini kita keluarkan dari konteks kekuatan otak kita. Tapi boleh jadi menurut Ibnul Qayyim, ketika kita semakin banyak punya masa lalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum kita taubati, ketika kita menghafal Al-Qur'an, ketika kita menuntut ilmu, menghafalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan guru-guru kita, maka boleh jadi ilmu-ilmu ini cepat hilang. Nah ini lagi-lagi soal hati kita jamaah sekalian. Maka mari jamaah sekalian, kita sama-sama meningkatkan kualitas taubat kita, meningkatkan kualitas istighfar kita. Maka kesimpulan yang dapat kita sampaikan adalah taubat dan istighfar itu akan terus membersihkan hati kita. Karena setiap hari jamaah sekalian bisa jadi kita bermaksiat tanpa kita sadari. Menurut kita benar, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu salah. Menurut kita halal, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu syubhat, bahkan bisa menjadi haram. Maka tidak lain dan tidak bukan, ayo jamaah sekalian kita rutinkan istighfar kita. Kalau baginda Rasulullah SAW merutinkan istighfar 70 sampai 100 kali, maka bagaimana kita sebagai hamba yang sering melakukan maksiat, yang sering melakukan dosa? Maka sudah lumrah bagi kita harus 100 lebih, bahkan 200 lebih kita punya rutinitas istighfar. Juga jangan kita lupakan sholat taubat kita. Di sholat tahajud kita sempatkan niat kita untuk sholat taubat. Mungkin itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab tazkiyatun nafas, dampak daripada efek bermaksiat. Nanti setelah itu mungkin ketika Ustadz Anfaul Ulum sudah kembali lagi mengisi kajian rutin, maka nanti bisa dilanjutkan oleh Ustadz Anfaul Ulum. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat husnul khotimah di
di akhir usia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya bersama orang-orang yang kita sayangi, yang orang kita cintai, masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan majelis ilmu kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.